Salam kenal Bang. Siap, Bang Dari Rey. Bandar Lampung Bang. Saya mau nyampaikan pesan khusus buat Bang Zuma Bang. Iya, Saya kebetulan masih pamannya vokalis Kangen Band Andika. siap. Ya. Jadi beliau titip pesan kira-kira tanggal 24 Mei mendatang Bang Zuma ada posisi di Makassar tidak? Tanggal 24 ya. Hari apa itu ya? Tunggu Minggu dulu. sepertinya. Tunggu. Hari Minggu, Sabtu. ya. Beliau ada jadwal manggung di parkir lot Pinisi Point Bang. Oh, Ya, Kalau beliau malam ingin sekali bertemu. malam. Sepertinya kalau dia konser itu dari sore ke malam gitu ya. Mungkin di sela-sela itu kan dia sebelumnya udah di Makassar itu. Oh ya udah, nanti kalau Saya udah di cek. Makassar kabarin aja, Bang. Insyaallah. Saya harus ngubungin ke siapa nih ya? Iya bang. Ke Bang Handi. Bang Bang Handi. Andikanya nanti saya kasih WA-nya Bang Andika lah ya, atau saya WA ke siapa gitu untuk menghubungi. Bang Handi, Bang. Hubungi saya aja bang. Iya. Oke. Mungkin mereka tanggal 23 sebelumnya itu sudah ada di lokasi gitu ya. Mereka kan harus cek sound, mungkin persiapan manggung. Di situ, Siap. di sela-sela itu dia ingin sekali bertemu karena dia pengagum berat Bang Zuma. Insyaallah, Bang. Ya. Tanggal itu kita masih ada di Makassar. Cuman mungkin sore atau malam kami berangkat ke gunung biasanya kalau hari Sabtu. Oh begitu. Siap. Oke. Terima kasih Bang Zuma. Izin turun saya sampaikan. Siap. Salam, Makasih, Bang. Bang. Salam ya, Bang ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, teman-teman Bang Juma nggak konser, justru Andikanya pengen sekali ketemu dengan Bang Juma, gitu loh. Masa Bang Juma mau konser gimana sih bang? Mau diinjilin mungkin. Ini katanya apaan sih Kristen ya? Apaan sih? Selamat malam. Malam, diskusi apa nih? Diskusi mengenai siapa nabi palsu bang. Tadi masalah baju saya dengar. Itu udah nggak ada baju nggak diskusi bang. Anda mau dagang baju juga? Bukan mau dagang, itu kan harganya ada 299k. Anda mau beli? Boleh? Berapa satu bajunya? Kan ada barusan disebut tadi. Itu per biji, bukan dua biji. 12 lusin bang. 12 lusin. Iya. Harganya 229. Iya 12 lusin harganya 229.000. 12 lusin isinya. Serius? Andi, apaan sih ini Muslim atau Kristen sih? Saya Kristen. Oh Kristen. Ya udah pakai topik aja diskusi ya. Boleh sih, cuman saya nggak paham Alkitab. Ayat-ayatnya saya nggak paham, isinya saya paham. Nggak apa-apa, Anda boleh bertanya aja apa-apa. Silakan. Oh, bertanya aja ya. Ya. Apa Anda tahu tentang Yesus? Apa yang Anda tahu tentang Yesus? Silakan Bang Juma. Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Waduh. Nah, Ada asli, ada palsu. kok bisa? Loh kok bisa? Ya iyalah. Kok bisa? Yesus yang asli itu manusia. Yesus yang palsu itu yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia. Percaya nggak kalau yang lahir dari Maria itu manusia? Percaya, kalau itu saya percaya. Nah, percaya nggak kalau Yesus yang dilahirkan Maria itu bukan manusia? Bukan. Oh, itu betul. Itu adalah Allah yang turun dari surga. Mana yang betul ini? Dia itu Allah yang turun ke rahim manusia. Jadi Yesus ini melahirkan apa? Gak ada melahirkan. Dia itu Allah yang turun ke rahim Maria maksudku. Maria ini melahirkan Maria itu apa? manusia. Melahirkan Yesus. Yesus ini Manusia. berarti Maria melahirkan. Secara dunia dia manusia. Nah,
berarti Yesus itu manusia. Betul. Nah, percaya nggak Anda kalau Maria melahirkan bukan manusia? Melahirkan bukan manusia. Iya. Dia melahirkan manusia. Oke, tepuk tangan. Nah, yang datang kepada Paulus itu Yesus juga, tapi bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Terus Ya, berarti ada dua Yesus. Satu Yesus manusia, satu Yesus bukan manusia. Di mana Paulus mengatakan bahwa Yesus bukan manusia yang datang kepadanya? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Coba Berarti dibacakan. Coba berarti Yesus itu ada dua. Ada Yesus yang bukan manusia dan ada Yesus maksud yang... saya coba dibacakan di Galatia tadi apa isinya. Oke, baik. Saya bacakan ya. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Tuh. Nomor 11-nya, dia mengatakan begini. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Beda toh? Beda. Yang dilahirkan Maria adalah manusia, yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil kepada Paulus bukan manusia, tapi namanya sama. Gitu. Itulah yang kami beda. Yesus itu beda. Itulah yang Yesus anak Maria katakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Iya, maksudnya ya, yang kita kami itu Yesus itu beda dengan cerita yang Bang Juma bilang itu. Maksudnya? Yesus itu datang dari surga, menciptakan Adam dan Hawa. Setelah mereka melakukan dosa, Yesus diturun ke bumi, meninggalkan surga. Mati meja, robek kepala. Maria. Makanya Maksudnya, saya bilang, dari semua. Maksud Allah itu bisa jadi manusia, tapi manusia tidak bisa jadi Allah, gitu loh. Maksudnya Yesus ini adalah Tuhannya Yahudi. Yesus itu kalau di dunia dia manusia. Kalau dia di Di dunia dia manusia. Oh, gitu. Jadi dia bisa berubah-berubah gitu. Bukan dia berubah, dia Allah yang turun ke bumi melalui rahim Maria. Berarti itu sudah tidak ada lagi Bapa di atas. Tidak ada di surga. Ada di bumi. Jadi yang menjaga alam semesta siapa? Yang menjaga surga itulah dia dikenal dengan Lucifer. Maksudnya iblis. Lucifer itu dulunya dia tangan kanannya Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Anak, gitu kan? Berarti makanya Lucifer itu iblis di kami namanya gitu. Nggak tahu di berarti Tuhanmu jadi manusia. Betul. Makanya saya bilang Allah itu jadi manusia. Nah, ketika Bukan dia jadi manusia, manusia nggak bisa jadi Allah. Ketika dia jadi manusia, siapa yang bisa membuatnya kembali menjadi Tuhan? Dia sendiri. Oh, enggak bisa. Kenapa? Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia manusia. Iya, itu dia makanya. Manusia. Iya, makanya siapa yang bisa membuatnya menjadi Tuhan kembali? Ya dia sendiri, Allah Enggak itu sendiri. bisa. Bagaimana sih orang ini? Allah. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, bagaimana Itu kan mungkin? Yesus kan saya bilang tadi, Yesus itu di dunia ini kan manusia. Dia Kan dia manusia. sudah jadi manusia kan? Sudah jadi manusia kan? Sudah. Dia Nah, kan ada ketika rohnya dia Allah. menjadi manusia, apakah dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Semua bisa dibuatnya. Dia Itu mengatakan, kan dia. aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa Bang Juma, makanya Yohanes baca 5 nomor Alkitabnya 30. dari awal sampai akhir dibaca biar paham. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gimana Betul, ceritanya? betul. Itu kan Nah. Yesus. Iya, lalu Saya yang bilang bisa kan, membuatnya menjadi Tuhan yang Yesus ini yang roh tidak bisa dia berbuat itu apa-apa. kan Allah. Sedangkan orang mati bisa dibangkitkan Yesus dari roh Allah itu.
Gimana ceritanya? Tadi katanya Makanya ada Tadi- roh, Bapa, Yesus itu satu. Hah? Gimana ceritanya? Makanya saya jelaskan tadi Yesus itu dari Yang mana? berbicara, aku tanya dulu. Yang berbicara aku tidak dapat berbuat apa-apa ini siapa? Jasadnya atau rohnya? Secara daging itu Yesus, daging di Lah, dunia itu bisa tidak ini daging berbicara tanpa roh? Maksudnya? Bisa nggak tanpa roh daging itu berbicara? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa nggak? Rohnya itu kan Allah itu sendiri. Nah, berarti jadi yang manusia. berkata di situ adalah Tuhan itu Yesus. sendiri. Kan Yesus, bukan Tuhan. Itu kan Yesus. Loh, gimana ceritanya nih? Makanya dia minta- yang meminta berkata, kepada Allah, yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu yang berkata Makanya itu roh. di Alkitab kata-katanya banyak dia meminta kepada Allah karena dia itu Waduh. Yesus manusia. Iya, Itulah sebagai yang manusia, Allah. Gitu loh. Tuhanmu kan turun, Tuhanmu turun tuh, Ya. Tuhanmu turun. Sekarang ibarat kata begini, bom-bom turun berubah menjadi ayam, kan gitu. Nah, ketika bom-bom berubah jadi ayam, ayam ini masih bisa main TikTok nggak? Bisa. Pernah lihat ayam main TikTok? Ayam dari mana ayamnya? Bom-bom jadi ayam. Bom itu siapa? Coba Bom-bom bom itu- itu siapa? Bom-bom itu sahabat saya, seorang yang sangat kurus sekali. Jadi ayam dia. Nah, ketika si bom-bom jadi ayam, apakah si bom-bom ini masih bisa main TikTok? Sekarang tanya, si bom itu manusia atau Allah? Manusia, dia manusia. Manusia nggak bisa jadi ayam. Loh, ini ibarat kawan, ini Oh, ibarat. Ya, Kalau- sekarang ibarat manusia bom-bom ini jadi ayam, apakah sebagai ayam dia masih bisa main TikTok? Kalau dia sebagai ayam tidak bisa karena dia binatang, nggak ada pikirannya, nggak bisa Oke, main gitu. oke. Ketika Tuhanmu yang maha kuasa menjadi manusia, apakah dia masih maha kuasa? Gimana? Apakah dia masih maha kuasa ketika dia jadi manusia? Masih? Tapi jadi manusia, Dia masih berkuasa atas dunia ini. Dia apa saja bisa dilakukannya. dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tadi kan dia itu Yesus, sudah saya bilang dia itu manusia. Yang bilang itu Yesus Iya, bukan Allah. dia mengatakan. Kalau Allah yang mengatakan itu baru saya heran. Ini kan Yesus, Yesus kan Pak. manusia. Ini yang menjadi manusia ini siapa, Kuclo? Yang menjadi manusia ini siapa? Hah? Yang jadi manusia ini siapa? Allah. Nah, Iya, berarti Tuhanmu menjadi manusia kan? betul. Nah, ketika dia menjadi manusia, apakah dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Bisa. Lah itu mulutnya mengatakan dalam ucapannya Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang ngomong itu siapa? Yesus atau Allah? Nah, saya tanya lagi. Udah kau turun ah. Pening kali aku lawan kau. Dia Gila itu nanti Yesus lama-lama kau buat. manusia, bukan Kau Allah. gila udah turun kau, nanti kuludain mukamu. Udah turun kau. Aduh, Bang Juma, Bang Juma. Udah turun. Binatang Ngopi, turun. Bang, ngopi dulu, Binatang ngopi. bahlul turun. Ada tempat yang gila. Katanya Tuhannya jadi manusia. Setelah jadi manusia, yang tidak bisa berbuat apa-apa itu siapa? Iya manusia, bukan Tuhanku. Kuclu. Sini telingamu biar ku ludain. Yang paling parah di surga, yang menjaga surga sekarang si Bilisis katanya, Lucifer. Itu masih bisa sih. Ini yang lucu ini. Tuhannya jadi manusia. Berarti dia jadi apa? Jadi manusia kan? Nah, setelah dia Tuhannya jadi manusia, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Apa katanya? Ya itu kan cuma kemanusiaannya, Allahnya tidak. Kuclo yang jadi manusia tadi siapa ini, Bahlul? Tuhan. Ya Tuhan mulai itu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Masih ada Tuhanmu rupanya, yang lain. Ini bikin jengkel aja nih manusia yang kampret semua ini, bodoh. Sebenarnya sih kalau Tuhan menjadi manusia, nggak ada lagi Tuhan karena dia jadi manusia. Iya sudah jadi manusia. Tuhanmu jadi manusia, berarti sudah jadi manusia dia. Sebagai manusia yang adalah Tuhanmu itu mengaku dengan mulutnya, aku
tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nya, mampus, siapa suruh jadi manusia? Masih mau kau datang besok? Terbataslah dia. Terbataslah kau. Siapa suruh kau jadi manusia, para Kang? Diolok-olok lah dia. Diolok-olok lah kau, dibunuhlah kau. Jadilah kau terkutuk. Masih mau kau datang besok? Tapi jangan begitu Bang Juma. Memang programnya begitu untuk menebus dosa manusia. Tuyul, mana ada konsep kayak gitu. Itu Esra Soro itu konsepnya. Jangan datang kalau nggak mau mati. Gitu. Aduh, inilah orang-orang Kristen ini ya. Karena dogma kalian kayak gini jadinya. Imani saja intinya itu Bang. Ya, kata Esra Soro dia. Kalau Imani tidak saja. mau mati jangan datang. Kalau mau datang harus mati. Gitu kata Esra Soro tuh. Oh ya, ini kan jadi ceritanya kan tadi si Bom-Bom tuh jadi ayam. Berarti sudah tak ada lagi Bom-Bom, sudah jadi ayam. Nah, sebagai ayam dia tidak bisa main TikTok lagi. Karena dia bukan Bom-Bom lagi, dia sudah jadi ayam. Sama seperti Tuhan dia. Si dewa turun menjadi Yesus. Ketika dia menjadi Yesus, si dewa tak bisa berbuat apa-apa lagi dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, si Yesus yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa ini, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan kembali? Itu loh pertanyaan saya. Apa jawabannya? Ya Yesus sendiri. Bagaimana mungkin? Dia sendiri sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bagaimana dia bisa membuat dirinya menjadi Tuhan? Yang menjadi ayam saja tidak bisa? Karena sudah jadi manusia. Sebagai manusia dia tidak bisa merubah dirinya menjadi ayam, menjadi kutu, menjadi kucing. Apalagi menjadi Tuhan. Tuhan itu levelnya tinggi kali. Untuk menjadi kecoa aja nggak bisa lagi. Apalagi mau menjadi pencipta langit dan bumi. Parah. Mestinya kalau dia pinter membaca Bible bisa, tapi bukan dia yang bisa menjadikan dirinya Tuhan, tapi penulis Nabi palsu itulah yang membuat iya, dia jadi betul. Tuhan. Mestinya kalau pinter jawab gitu dong. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Efesus 2. Filipi 2 nomor 6. Mengosongkan diri. Nah, mengosongkan diri. Tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Kosong dia. Setelah dia menjadi manusia, bagaimana caranya dia bisa menjadi Tuhan sementara dia sudah kosong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya dia bisa menjadi Tuhan sementara dia dalam keadaan kosong? Ya sebagai Ya, kalau Kosong Tuhan yang- itu sama seperti Anda yang nggak bisa. Ya, lah dia sudah jadi kosong. Dia jadi seperti manusia. Tuhan itu dimensinya aja beda dengan manusia. Tuhan Dia itu seperti sama. manusia. Filipi 2 nomor 6. Kan seperti. Seperti. Ya, Kalau seperti itu garis bawah sama enggak? seperti. Kalau seperti sama enggak? Iya sama, tetapi Nah, sama. ada dimensi lainnya lagi. Gitu. Dari di mana dalilnya ada dimensi lain sementara dikatakan Kan mengosongkan diri? Seperti Mengosongkan berarti dia diri. bukan Mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Maksudnya apa Iya, tuh? Seperti. Jadi ibarat begini Bang Cuma ya. Gimana? Jadi ada orang kaya. Orang kaya taruhlah siapa ya orang kaya Kalau kayak pura-pura miskin ini negeri ini. ceritanya. Nah, kalau dia pura-pura miskin. Oh berarti Tuhanmu itu ya, pembohong, pura-pura orang jadi bukan manusia gitu. Bohong, bukan. Pura-pura itu bohong. Tetapi dia berwenang, dia Berwenang gimana? Dalilnya mana? Dalilnya mana Dengar coba? dulu. Dalilnya Dengar mana? dulu. Dengar Dalilnya dulu. mana? Kebohonganmu ini Iya. dalilnya mana? Iya, kalau misalkan ada seorang kaya. Iya, kaya kebohonganmu ini dalilnya mana kalau dia berpura-pura jadi manusia? raya. Bukan siapa yang bilang berpura-pura? Nah, tadi orang kaya kau bilang mau pura-pura jadi Enggak. miskin. Enggak, kalau begini. Kalau ada seorang kaya, sangat kaya raya, Iya. dia punya banyak kendaraan, ada terus? mobil 10 unit, itulah kan. Iya. Lalu kemudian dia jalan kaki, Jalan Ya. kaki. Ya. pergi ke pasar, Ke pasar. pakai Ya. tampilan yang apa adanya. Terus? Kita melihat dia seperti orang miskin. Nenek Tapi kan Mukiper. seperti. Ketika dia kaya dan ketika Seperti. dia miskin. Dengar, ketika dia kaya dan ketika dia miskin tetap manusia enggak? Tetap manusia gimana? Iya ini beda tuyul. Ini bukan tetap Tuhan. Geblek. Tuhanmu dengar. Dengar dulu. Dengarkan saya. Kamu harus dengar saya. Tuhan dengan manusia itu sama enggak? Dimensinya itu saja. Dimensinya itu. Saya tanya, Tuhan dengan manusia sama enggak? Non fisik. Tuhan dengan manusia sama enggak?
Ya beda lah. Beda. Sekarang orang miskin dengan orang kaya sama-sama orang nggak? Sama Iya sama-sama. Iya sama. Terus kenapa kau jadikan itu analogi, kuclu? Lah kok jadikan Harusnya kau jadikan analogi orang kaya itu berubah menjadi kecoa, baru cocok. Ini orang kaya tidak berubah-berubah, cuman miskinnya dan kayanya aja yang berubah. Itu pun berpura-pura jalan kaki. tampilannya berubah, Kan dongol. kelihatannya berubah. nampaknya Kelihatannya apa berubah? Itu Makanya bukan seperti kelihatannya. di Faktanya sana dalam kan Bibelmu. Filipi seperti- 2 nomor 6. Seperti kan dia jadi manusia betulan, dia dilahirkan Makanya, manusia. Seperti Iya, dia menjadi Artinya, manusia. Dia menjadi substansi- manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, jangan download lah. Artinya apa? Substansinya dia berbeda. Substansinya dia berbeda. Kamu yang menerjemahkan seperti Seperti. itu. Hei, Yesus Artinya- mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, apakah masih ada unsur keilahian di situ? Tetap ada. Kenapa emang? Udah kau turun. Kau penipu, Gimana sih pembohong, caranya, bro? penipu, turun. Gak ada bisa kau, jangan kau pansos dengan kebodohanmu di sini, ya. Bagaimana seorang Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Datang ente, pelahap babi, pemakan asu, berkata, kamu masih dapat berbuat apa-apa loh dari dirimu. Yang harus saya percaya itu Yesus atau kau, kampret? Hah? Yesus sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ente mengatakan, enggak loh. Dia masih Banyak bisa. ini apa sana naik lagi katanya udah pinter dia habis minum. Ya udah Bang Handi. Jangan Bang Handi, marah-marah lah, silakan. Bang. Aduh. Nggak, saya nggak suka sama orang yang bodoh dan pura-pura pintar. Lebih baik orang bodoh tetap bodoh, mau belajar daripada orang bahlul tapi Yang pura-pura turunin, pintar. turunin. Gitu. Saya berdebat dengan orang sejuta orang yang bodoh, tapi orang bodoh itu mau belajar, itu lebih saya hargai daripada ya. satu ekor orang goblok bahlul bin tolol tapi pura-pura pintar. Itulah kau. Jadi mending Betul. kau cebok pakai air 1 sendok daripada kau Buset. naik di sini. Pendetamu aja tadi, ketika dia masih bahlul, mau aku ajarin, berjam-jam pun aku layani. Tapi ketika dia pura-pura pintar, yang faktanya dia bahlul, saya sudah tidak suka orang seperti itu. Karena dia bertabiat seperti setan. Bagi saya itu setan, orang kayak gitu. Mending orang bodoh. perpuluhan kalau gitu bang. Mending orang Hancur bodoh, perpuluhan. saya berdiskusi dengan orang bodoh 1000, tapi mereka tidak pura-pura pintar. Betul-betul mengakui kebodohannya, mau belajar. Nah, Daripada orang bodoh tapi sok pintar kayak ente, pakai helm aja depan lubangnya belakang. Kebalik. Lanjut Bang Adi. Astagfirullah. Yang penting jujur bro kalau naik. Malam. Mau nanya boleh nggak? Bang Kiba ini Muslim Kristen bang? Pasti Kristen lah. Iya silakan. Mau nanya boleh nggak? Boleh. Boleh. Haram babi dari kapan ya Islamnya? Dari zaman siapa? Sejak Nabi Muhammad mengajarkan kemudian Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Jadi nabi-nabi yang dulu nggak ada yang haram. Jadi Allah baru tergantung. ada zaman Muhammad. Tergantung, karena di dalam Allah baru ada di zaman dalam Muhammad atau bukan? ajaran dengar, Banyak di juga dalam yang bertanya ajaran nih. Nabi Musa haram makan babi. Dalam ajaran Yesaya Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ya, orang masing-masing punya syariat. Hanya Data aja mana asli? Imamat 11 nomor 7 Bahlul. Gua turunin. Kalau saya Yesaya 66 nomor 15 nomor 17 nomor 18. Tapi di agamamu semua yang bisa bergerak itu bisa kau makan. ada kaki 4. Kaki emban, itulah kau. Kalau lu bertanya orang menjawab lu ketawa-ketawa. Berarti kamu nggak punya etika. Artinya orang tuamu tidak mengajari kau. Kembalilah ke rahim ibumu supaya kau dilahirkan menjadi muslim. Nah, begitu keluar langsung berjenggot. Parah. Naik bertanya ya, jangan
Jangan ketawa-ketawa kalau lagi menjawab, kan katanya bertanya. Gitu. Jangan sampai kau ludahi gitu loh. Iya, orang Yahudi aja ludahi kalian kok. Kenapa Iya juga kami sih. tidak? Ya dong. Lupa tadi saya ludahin dulu ya, ada yang lupa gua. Kebetulan habis makan jengkol. Di Silvia silakan, Bu Silvia. Ini Pak Dompel ini Pak Pandi nih. Assalamualaikum Aduh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Follow Pandi Ahmad habis akun. Tapi saya mau menghimbau Keluarin kepada batanya Jum. Keluarin dong. tadi kan udah dikasih Al-Maidah ayat 3. Itu kan data gimana kamu? Kamu kupingmu budak ya? Al-Maidah ayat 3. Oh, 1 2 3. Kena langsung. Mantap. Sengaja gue naikin baru aku memang ludahin dia. Kan cuma udah menjawab pertanyaan Al-Maidah itu. 3 tadi. Iya, tadi udah bilang. dijawab itu pakai data. Terus dia bilang datanya mana coba? Bayangkan. Imamat 11 nomor 7 udah disampaikan juga. Yesaya 66 nomor 15 nomor 16 17 Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Kenapa sih kalian itu ini memperbodoh diri Ini gitu? Silvia diturunin aja kalau ini nggak ngomong. Iya, dia 1 jam tidak makan daging babi begitu gayanya. Iyalah bang. Jadi di Kristen itu dalam tubuhnya itu daging babi. Kata Rizul Lubis, kalau saya nggak makan babi saya nggak bisa KKR. Nah itu. Jadi kita ngobrol dengan orang yang separuh babi. Iya Udah dong. dikasih data, dia bilang mana datanya? Ada Itu kan aja. fakta. Itu kan fakta. Ini Ibu Indre silakan. Ada yang mau disampaikan? Indre. Jadi ini Bang Yoma, ada kita nih sedang mengalami musibah di Sultra ya, di Sultra adanya Mas Pandi. Teman-teman sebenarnya agak berat sih saya bilang, nanti saya sampaikan. Beliau membutuhkan bantuan kita semua ini kaum muslimin muslimat ya. Sedang Apa yang mengalami terjadi? musibah, mau butuh dioperasi di rumah sakit. Butuh uluran tangan buat kita semua teman-teman. Tapi melalui rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu sih dari Di-share aja Merusumi. Bang Handi, di-share aja nomor rekening buat untuk saudara kita yang membutuhkan itu Bang. Nomor rekeningnya Pak Haji 75 kali 75 Ya, kali terus? ditambah 51 ditambah 770. Jadi 7-nya 5 kali ditambah 51 ditambah 770. Banknya Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Iya, jadi teman-teman yang di bawah saudaraku seiman ya, kita harus saling dukung, saling support dan beliaunya ini Bang Pandi itu beliau juga seringkali masuk dan membuat room-room diskusi lintas iman. Ayo kiranya kita yang ada rezeki saling bantu dan saling support, dan saya juga meminta dengan kerendahan hati saya buat untuk 2,7K ini dibantu akun saya, karena akun saya seringkali ke tombak karena seringkalinya masuk ke komal-komal diskusi lintas iman. Yang belum tahu saya perkenalkan bahwa saya ini adalah mantan Oten yang alhamdulillah sudah memualafkan beberapa teman-teman yang dulunya juga satu kampus dan satu jemaat dengan saya. Alhamdulillah saat ini sudah bermualaf. Terima kasih yang tak terhingga yang sudah mendukung dan mengikuti akun saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda semua. Semoga kita disatukan, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang zalim. Pak Ipan berisik Itu ini ada yang sudah ini typing ini Bang disematkan nomor nomor rekeningnya Bang Limbong ini Bang, disematkan biar teman-teman nggak bisa disematkan Bang, kena nanti lengkap langsung kalau menyematkan nomor.
Iya, iya, makasih. Teman-teman di bawah diketik aja. Nah itu dia tuh. Berapapun yang Anda berikan, insya Allah menjadi amal, dan insya Allah Allah akan melipat gandakan rezeki saudara-saudaraku seiman Islam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan Bang Handi, Amin. Gurunda Juma ini, beliau senantiasa selalu sehat, panjang umur yang barokah, dan semoga Allah selalu memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bang. Itu sebenarnya sih Mas Pandi bisa nggak sih saya bilang tadi saya yang ngomong gitu kan, cuma berat dia ngomongnya. Iya, silakan teman-teman. Kita bantu ya saudara kita dalam kemudian menyelesaikan beban beliau, beban yang dihadapi adik beliau dalam keadaan sakit. Maka tugas kita untuk membantu. Silakan di nomor rekening Apologet Islam Indonesia. Dan yang ingin memberikan gift langsung ke Dompala Cordoba ya. Di Dompala Cordoba. Nah, silakan untuk yang mau menginfakkan giftnya untuk beliau. Itu Dompala itu saudara Pandi itu. Masya Allah. Silakan. Kita doakan adik beliau segera sembuh. Amin. Amin, amin. Menurut berita yang saya terima, Gurunda, Pak Bom juga sakit katanya Gurunda. Itu sakit hati kalau cuma beda. Bang Handi, Gurunda Juma, boleh nggak saya menyampaikan satu saja barangkali? Boleh. Oke. Di sini mungkin barangkali saudara-saudaraku seiman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada yang berkenan mau kurban di tanah suci, yang kebetulan ini saya ada titipan teman-teman yang kurban di tanah suci, bisa DM nanti insya Allah juga bisa melalui Bang Handi ya, nanti kita kita siapkan, dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang berkurban di tanah suci, insya Allah amanah, dan nanti akan kita berikan dokumentasi buat untuk teman-teman yang ingin berkurban di tanah suci. Dan berkurban di tanah suci ini insya Allah faedah pahalanya adalah 100.000, dan mungkin teman-teman yang ada rezeki dan ingin berkurban dipersilakan untuk DM saya atau ke Bang Handi, insya Allah nanti akan kita kita berikan dokumentasi di saat penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan. Mungkin seperti itu, Bang. Makasih Pak Ji. Insya Allah. Kita juga nanti di Masjid Nur Maulida, kantor pusat API di Bolangi ya, rumah Obid di Bolangi, Bidang Danjuma. Kita tiap tahun juga di sana untuk kurban. Alhamdulillah tahun ini insya Allah ya lebih meriah dari tahun sebelumnya. Teman-teman yang ingin berkurban silakan hubungi kami. Itu melalui rekening Yayasan Makassar Molab Center Indonesia. Hubungi saya aja, insya Allah kami amanah. Sudah lumayan ya Bang Juma ya. Sudah ya, mudah-mudahan bisa kita sapi lah minimal 2 ya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Bang Juma ya. Insya Allah. Bang Handi. Sudah ada 1 yang masuk Bang Handi. Iya, sudah bisa itu. Kalau apaan saya ini bisa jadi sapi ya, saya korbankan juga nih apaan saya ini. Saya yang dia mobil dia. Bisa nggak mobil jadi sapi saya korbankan? Udah siap ceritanya? Ya. Oke, lanjut Bang Juma, lanjut. Masih mau dia. Kenapa dia kurang asam? Lanjutlah ceritanya. Ntar dulu lu diam Gimana dulu. Bang Juma? Yesus tadi kayak mana ceritanya? Manusia. Lu diam dulu situ ah. Sebentar, Eik Wijaya, selamat malam. Eik Wijaya. Oke. Diam dulu di pojokan ntar. Kau di safety dulu di situ. Masuk pedok. Wijaya. Ini diam baik ah. Bro, apaan sih lu Tuhan lu ada berapa sih? Apa? Tuhan kamu ada berapa? 1. Allah itu 1, Esa. Yesus Tuhan nggak? Hah? Yesus Tuhan nggak? Yesus itu manusia. Berarti bukan Tuhan. Itu 1. Berarti Yesus bukan Tuhan.
di bumi ini itu Yesus itu Tuhan di bumi ini. Dia kan melalui Allah itu kan manusia. Ya, yang mana yang kau sembah? Ya dia satu. Yesus itu ya Allah. Kan manusia dia, anak Maria. Kan saya bilang dari tadi Yesus Allah itu turun ke bumi melalui rahim Maria. Itulah Yesus namanya. Menjadi manusia dia. Iya, menjadi manusia betul. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Dia tetap Tuhan. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Bisa jadi. Bisa jadi. Terus Tuhannya Maria siapa? Ya Allah. Bukan Yesus. Bukanlah, kan Yesus itu kan manusia di bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Roh dia yang roh dia kan itu Allah, roh tadi. Oh, rohnya roh Tuhan. Ya, betul. Yesus ya manusia. Badannya bukan Tuhan. Badan itu kan daging. Daging itu ya bukan Tuhan lah, manusia. Oh, berarti daging. Jadi manusia campur daging. Manusia bukan. itu ya bisa dikatakan daging. Ya, Tuhan campur daging. Udah ganti teks lah kita bang, ganti. Ntar dulu, lu malu ya. Oke. Jadi Tuhan campur daging. Tuhan campur daging. Iya. Maksud. Bener dong. Ya, rohnya Tuhan. Dagingnya manusia. Roh dan daging itu tidak bisa satu bang, nggak bisa satu. Loh. Roh dan daging bisa satu. Yesus itu jalan itu ya, jalan-jalan gitu. Dia punya roh nggak? Punya. Nah, berarti jadi manusia campur roh, campur Tuhan, gitu ya. Lu ketawa lu. Ya udah terserah Bang Andi lah, terserah yang sama dengan soto Makassar itu ada kuahnya. Makanya saya bilang kalau mau belajar Alkitab itu dari dasarnya dari awal. Sama dengan soto Makassar, ada kuah, ada daging, campur dia. Betul? Dari awal baru paham Bang, makanya ada yang bilangnya babi haram. Betul, ada juga di Alkitab babi haram. Cuma kita selesaikan sampai terakhir cerita Alkitabnya gitu. Memang nggak apa-apa, kamu tadinya haram kau makan nggak apa-apa toh. Kau kan orang bebas. Kan cerita tadi babi haram, betul haram di Alkitab perjanjian lama. Terus yang mati di tiang salib haram lagi. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Maksudnya? Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Kan tadi bisa bilang itu yang disalibkan itu kan Yesus. Ya jelas manusia. Oh, manusia. Yang dikubur siapa? Kan rohnya Allah. Yang dikubur siapa? Yang dikubur Yesus. Jadi pernah jadi mayat. Dia kan bangkit, nggak ada jadi mayat. Siapa yang hidupkan mayat ini? Dia kan Allah, ya ada dia sendiri. Mayat ini kan bukan Tuhan. Mayat bukan Tuhan. Atau mayat itu Tuhan? Yesus itu nggak pernah jadi mayat. Yesus itu bangkit ke surga. Yang dikubur, jadi dikubur hidup-hidup. Dikubur itu kan Yesus, tapi kan dia bangkit ke surga. Iya, waktu dia dikubur itu diperingati hari kebangkitannya, kematian kebangkitan kan ada. Dengerin. Waktu dia dikubur itu, dikubur hidup-hidup atau sudah mati dikubur? Sudah mati lah. Berarti pernah jadi mayat dong. Mayat belum jadi mayat, dia kan cuma meninggal itu kan bukan mayat, itu kan bisa dikatakan mayat kan sudah berapa hari gitu kan. Ya namanya mati ya mayat jadi ya bro. Iya betul. Saya tanya berapa hari Tuhanmu jadi mayat? Dia bangkit 3 hari. Berapa hari Tuhanmu jadi mayat? 1 hari di kuburan itu. Bukannya 3 hari? Itu kebangkitannya. Jadi 1 hari doang jadi mayat? Oke. Siapa yang hidupkan mayat ini kembali? Dia sendiri, Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin mayat bisa hidup kembali kalau tidak ada bantuan? Kan dari bilang roh itu yang hidupkan roh itu Allah, yang ada dalam diri dia itu Allah. Apakah orang mati bisa beraktivitas? Tidak. Apakah waktu Yesus jadi mayat bisa beraktivitas? Tidak. Dia kan siapa yang menghidupkan mayat ini? Dia sendiri, Allah itu sendiri. Kalau tidak bisa apa-apa. Dia kan Allah, rohnya itu Allah. Gimana sih, rohnya kan nggak ada itu mayat. Kan Yesus itu manusia daging. Iya kan mayat itu kan mayat itu kan nggak bisa apa-apa. Kata orang Burundi, kata orang Burundi dengerin ya. Mayat itu nggak bisa kedo-kedo.
Orang Burundi yang ngomong, gak bisa kedo-kedo dia. Beleng-beleng dia. Gini aja lah bang, kita jangan bahas itu lagi. Jadi di surga kita ngapain aja di surga kita. Kalau Ya udah lo sekarang diskusi sama Mas Aha. Mas Aha. Ya, Mas Aha. ya, Bang. Perkiraan Yesus datang kapan? Aku nanya dulu dong, Bang. Ya ini dulu, lu nanti sama Avanza ini. Perkiraan Yesus datang kapan? Perkiraan 2030, Bang. 2030 Yesus datang tuh. Avanza lu percaya nggak persiapan lu? Datangnya berupa apa Mas Aha? Itu datanya di Lukas 10 angka 35, Bang. Terus di Matius 20 angka Ini 2. kok oten-oten ini sengkle semua ini. Aduh, benar-benar parah. Kumpulan Gak ada yang orang beres. Kalian punya otak nggak ada yang beres, guys. Yesus itu tidak bisa ditentukan kapan datangnya. Dia hanya yang tahunya dia Yesus sendiri. Kita manusia nggak tahu. Tapi Mas Aha bisa hitung loh berdasarkan data. Nggak bisa Iya. lah. Bang Adu udah tahu kan? Berdasarkan 2030 itu kan ya Mas Aha ya. Iya, Bang. Jadi Hari apa turunnya? Turunnya hari apa? Turun ke buminya Mas Aha? Hari apa? Yesus itu kembali 2000 tahun setelah dia terangkat, Bang. Gitu. Intinya begitu. Ya, hari apa turunnya? Hari apa? Biar persiapan kita. Jawabnya Mas Aha hari Minggu. Harinya belum tahu, Bang. Nggak tahu. Kemungkinan itu bulan Mei, Bang. Nah, itu. Bulan Mei pas ulang tahun saya dong. Ada aja. Loh Mas Aha ini Kristen lah bro. Iya, cuman di Alkitab nggak ada dibilangnya kapan Yesus datang. Sampai datang kedua kali nggak dibilang, nggak ditentukan kapan. Oh, kata siapa, Bang? Ada petunjuknya, Bang. Ada 4 ayat. Abang gereja apa bang? Hah? Aku di GKI, Bang. Kadang juga di Reform Gri. Nah, ini anak buahnya Stephen Tong ini. Oh, ada gereja kacau. ODGJ. Apa? ODGJ apa tadi? Mas Aha? Hah? Apa gereja apa? Gereja Reform Injili. Reform ODGJ. Injil. Kok ODGJ? Stephen Tong ya Mas Aha ya. Stephen Tong, Bang. Ya. Lu dulu pernah ngomong Mas Aha, Adam itu sama Yesus itu Adam kedua. Jadi Yesus itu adanya Adam ya. Ada kakak, Bang. Iya. Tuh, ada kakak apa sih? Adam sama Yesus. Ketawa lu. Aduh, kacau. Masih mau komentar besok. Ada ahlinya yang datang. Lu jelasin Mas Aha, jelasin sama Avanza kalau Adam itu adik kakak sama Yesus. Jelasin biar dia paham Mas Aha. Yang adiknya siapa? Yang kakaknya siapa? Coba Mas Aha. Ya kan yang lahir duluan Adam, Bang. Berarti kakaknya Adam, ya kan? Oh, berarti Yesus adiknya Adam gitu. Betul. Berarti tidak ada. Berarti bukan anak yang tunggal dong kalau gitu. Abang itu bukan baca Alkitab, baca koran mungkin dia tuh. Kan katanya Yesus itu anak tunggal itu. Gimana sih? Ya. Kacau. Yesus itu dibilang anak tunggal karena kan Adamnya sudah meninggal. Makanya Kalau kayak gitu bukan anak tunggal, anak ganda. Nah, bingung kau. Jadi gini loh. Hubungan antara Tuhan, Adam dan Yesus itu sama seperti hubungan Ibrahim, Ismail dan Ishak gitu. Pokoknya terserah lu ya Mas Aha, lu terangin aja. Pokoknya Bang. Ya Billy. Lu Muslim ya Billy? Apa Kristen Billy? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh Muslim. Mau nanya apa Bang? Semua itu mah. Bang pilih. Bang, setahu saya ya Nabi Adam alaihissalam itu nggak punya adik. Kalau Adam yang jualan bakso itu memang ada adiknya. Dia punya saudara. Udah Bang. jangan dipelesetin Bang. Udah itu Mas Aha ikutin aja. Aku jelasin. Jelasin. Kan nasab itu kan dari bin ya kan, dari bapak kan. Nah Yesus itu siapa bapaknya? Nggak ada. Nggak Aku ada. dengar kan, aja lu Bang Andi ya. Bapaknya nggak ada kan, berarti dia nasabnya itu nggak tersambung ke Adam, ya kan? Berarti dia adalah ciptaan baru. Berarti dia adalah satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris itu, gitu loh. Karena Ya dia kalau Adam itu
kakaknya Yesus, berarti Yesus juga ciptaan dong. Iya betul Bang, ciptaan. Oh, Yesus ciptaan. Bedanya Yesus dengan kita, kalau Yesus itu adalah 100% ciptaan, kalau kita cuma 50%. Oh. Coba ulang masa. Nah, gini. Yesus itu 100% ciptaan Tuhan. Kalau kita semua ini adalah 50% ciptaan Tuhan, 50% ciptaan orang tua kita. Iya. Apaan sah? Bagaimana? Setuju? Apaan sah? Ngomong lu. Lu jangan mendengar doang lu. Ngomong. Buka mic-nya. Apaan sah? Gua ganti mobilmu jadi lu. Mobil bakar buka nih. Ngomong. Yesus itu ciptaan 100%. Waalaikumsalam. Gimana? Oke, Bang Andi. Saya ingin menyampaikan sedikit sama Bang Zuma. Ya, silakan. Assalamualaikum Bang Zuma, idolaku. Salam dari Sabah, Malaysia. Waalaikumsalam. Udah tidur. Sudah tidur Kak? Enggak mendengar kok dia, tapi agak menjauh, enggak apa-apa. Sampaikan aja. Suaranya. Sorry Bang Andi, saya cuma menyampaikan apa nih? Kamu paham juga Kak saya punya bahasa ini? Paham. Awak ngerti bahasa Melayu? Alhamdulillah. Sebab kami yang dari Sabah Malaysia ini sama yang saya punya kawan-kawan dari sini kan orang-orang Kristen, suka sangat dorang dengar ceramah Bang Zuma, dan alhamdulillah nasihat-nasihat Bang Zuma masuk juga di dalam akal dorang. Ya. Semoga mereka dapat hidayah ya. Ya, alhamdulillah. Amin. Terima kasih buat Bang Zuma dan tim-timnya yang lain. Jangan undur diri, teruskan juga berjuang dan menyampaikan dengan kebenaran tentang agama ini. Semoga Allah permudahkan semua dan dipanjangkan umur. Terima kasih Bang Andi sudah dan Bang Zuma. Oke. Apa itu? Menurut menurut Masaha, apa Yesus itu? Coba ulang Masaha, kau yang ngomong deh. Masaha kau yang ngomong. Iya, jadi Bang Avanza, Yesus itu bukan Tuhan tapi dituhankan. Nah, yang namanya gitu. Iya ya, emang betul. Yang namanya dituhankan itu bebas, orang-orang itu hak asasi. Orang mau menuhankan patung, orang mau menuhankan pohon. Pantaslah agama Kristen dihina gara-gara Kojiro. Nah, makanya dengerin dulu Bang Avanza. Aduh. Dengerin dulu Bang Avanza. Kok gak ngerti? Ngeri. Dengerin dulu sampai habis Bang Avanza. Nah, aku dengerin. Oke. Nah, tapi kita ini menuhankan Yesus itu dengan alasan yang tepat. Karena kita ini menuhankan Yesus yang menggantikan Tuhan sebagai raja. Karena raja sebelumnya itu disembah, maka raja pengganti juga harus disembah. Begitu logikanya. Nah. Dari mana dapat bahasa kayak gitu, Bang? Alkitab nggak ada cerita kayak gitu. Lurusin dia Masa. Dia nggak percaya kalau Yesus itu ciptaan Tuhan. Aduh, kacau. Memang itu Kristen berbeda-beda, bro. Bukan, Alkitab itu sama. Dia baca Alkitab atau enggak, atau ngarang-ngarang cerita. Coba pakai data Masaha kalau Yesus itu bukan Tuhan. Nah, coba mana? Ya gampang Bang, waktu di Taman Getsemani kan dia berdoa kepada pribadi yang lain, ayo. Tuh. Di taman pada waktu Yesus dibaptis itu ada suara lain kan selain suara Yesus kan. Nah, adalah anakku yang kukasih. Ya berarti kan ada pribadi yang berbeda Bang. Di mana ayatnya? Matius 3 16 sampai 17. Coba apa? Enggak usah dibuka, lu paham aja Matius 3 Yesus dibaptis. Bang Andi kalau Al-Qur'an itu apal semua. Matius 3 16 Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa dari surga. Jadi ada 3 oknum di tempat yang berbeda. Betul nggak Masa? Gimana Bang? Gimana? Betul nggak tuh? Ada 3 oknum di tempat yang berbeda. Betul nggak? Siapa aja tuh Bang? Ya Bapa di surga, Roh Kudus merpati. Yesus dibaptis di bumi. Bukan. Kalau Roh Kudus itu nama lain daripada
Bapa. Oke lah, Bapak Karena juga kan itulah. dikatakan Yesus itu adalah anak Bapa, dan dikatakan juga Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Udah gini aja Bang Andi mau apa sama Bang Kojiro? Aku nanya satu aja. Kita di surga itu ngapain aja Bang Andi? Kamu lah, kamu sama Kak Jiro dulu ini. Enggak, nanti aku bentar lagi mau kerja Bang Andi. Kau sama-sama Sama Tuhan Kojiro. ini, kau sama-sama Kristen ini loh, berbeda Tuhan. Iya betul, makanya aku bilang aku mau bertanya, kita di surga itu ngapain aja? Ya menikmati yang apa yang jerih payah kita di bumi. Jadi kalau kita mabuk bisa? Ya nggak bisa lah, masa ada haram di surga? Gimana sih kamu? Nggak boleh Tapi lah. menikmati yang nggak kita nikmati di dunia, gimana? Ya kan ini? perintah Tuhan nggak boleh minum alkohol. Gimana sih kamu? Jadi kalau istri boleh nambah istri surga. Ya bersandang-sendang lah kita sama istri kita di surga. Oh hanya istri kita. Iyalah, masa istri tetangga. Gimana sih kamu? Beda sama surgamu nanti. Beda ceritanya sama Bang Paru. Bang Kalau Paru bilangnya kalau istrinya surgamu ada, itu, beda. kalau surgamu nanti kan bagaimana? Kalau kami di surga hanya menyembah Yesus, nggak ada lagi kawin mengawinkan. Yesus kawin kok. Di surga nggak ada lagi kawin mengawinkan. Ada Wahyu 7, Wahyu 19 nomor 7. Coba baca. Perkawinan anak domba. Itu perkawinan domba itu menyatukan antara bapa dan Ngeles lagi, ada perkawinan kok. Iya Pak, perkawinan itu mengikat antaranya kami anaknya dari bapaknya gitu. Mengikat apa kok dikawini sama Yesus? Coba baca. Marilah kita bersuka cita, perkawinan anak domba telah siap sedia, pengantinnya juga siap. Itu perkawinan Coba anak saya domba. tanya, domba itu siapa? Yesus. Kami anaknya. Perkawinan anak domba siapa? Kami dombanya, kami anak dombanya. Terus Yesus anak domba juga. Yesus itulah mempelai prianya, itulah yang menjadi bapa kami. jadi mempelai pria Yesus, kamu mempelai perempuannya. Kami domba ya betul, kami mempelai prianya. Jadi diikatnya jadi kami jadi bapa dan anak. Jadi kau nanti dikawini sama Yesus. Nah itu di surga itu nggak ada kawin mengawinkan. Ya itu ada perkawinan. Nggak Gimana sih? ada. Ada. Tidak ada kawin Wahyu 19 nomor 7 ada perkawinan. Kan udah dibaca tadi itu. Mana ini? Itu ada kata kawin. Tapi sebelum perkawinan anak domba, Bang Andi, mereka di gerbang itu perang dulu. Di Wahyu 12 pasal 7, perang dengan naga. Iya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Kalian paham. Tuh, jadi Paham di gerbang surga aja kalian udah perang sama naga tuh. Kristen gitu loh. Weh, Ya kan? apa sih? Lu kalian itu masih di gerbang aja udah perang sama naga sebelum kawin dengan Yesus. Bukan itu yang ku bilang. Kalian paham Alkitab, tapi nggak jadi pindah-pindah ke Kristen. Kenapa? Nggak dibaca dari awal. Ya karena Alkitab itu isinya gabrul, makanya kita nggak masuk ke Kristen. Kalau Alkitab itu benar ya kita masuk. Makanya dibaca dari awal. Masa di surga ada perang naga, gimana sih? Yang dibaca dari kematian Yesus, dari awal siapa Yesus sampai kematian, sampai dia terangkat. Yesus bangsa Yesus itu di surga itu masih manusia nggak atau bukan lagi manusia? Yesus itu manusia, dibilang manusia. Allah itu ya Allah. Berarti Tuhanmu manusia. Yang kami sembah itu Allah. Jadi Yesus nggak disembah. Kalau dia tubuhnya manusia tidak. Dia kan roh yang kami sembah, dia itu Yesus itu Allah. Sekarang dengerin. Sekarang Yesus di surga ini bentuknya manusia atau sudah berubah? Enggak berubah, dia tetap manusia. Ya tetap, ya berarti Tuhanmu manusia dong. Allah yang kami sembah rohnya, Allah. Berarti Yesus tidak disembah. Enggak, Allahnya Allah. Yang mana yang maha kuasa di surga, Yesus atau Bapa? Allah. Gak ada kata Allah, Bapa aja udah. Orang itu satu. Kok satu? Yesus punya badan, Bapa tidak. Dia itu satu, bukan ada Allah Bapa. Apansa. Itu kira-kira Kristen Amerika kenal dengan Allah nggak? Siapa? Kristen Amerika kenal dengan Allah nggak? Coba saya tanya, Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Lu kalau nangis. Bahasa Indonesia itu Allah. Itu dilatinkan dari bahasa Arab. Kalau Allah, ya bahasa Arab. Ya itu kamu aja memplesetkan karena kebanyakan makan babi ya keplesetkan. Allah itu bahasa Arab, diartikan bahasa Indonesia Allah, double L.
Dari mana ngambilnya itu kata Allah itu? Tengok di kitab kami ada tuh penerjemahannya, di situ ada semua. Terjemahan asli, bahasa aslinya apa? Gimana? Bahasa aslinya apa? Bahasa Ibrani. Apa bunyinya? Bunyi apa? Iya kan Allah itu kan bahasa Indonesia menurut kamu terjemahan. Nah, bahasa aslinya apa bunyinya? Ya enggak ayat kalau saya apa bahasa Ibrani Allah. Ya sebetulnya saya anak Indonesia. Apansa kali bahasa aslinya, bukan? Bukan Apansa bahasa aslinya. Apa? Tengok Bang Juma tuh udah diam-diam udah tuh. Itu tidur atau diam atau gimana? Halo Bang Juma. Ya sekarang Mas Aha gimana nih Mas Aha? Di surga katanya Yesus perkawinan anak domba Mas Aha. Bang Andi, Bang Jumanya tolong Diam dibangunkan. dulu Mas Aha mau ngomong, Ke Jiro mau ngomong. Gimana perkawinan anak domba Mas Aha? Aku kalau ngomongin masa depan aku nggak berani bang. Aku ngomong yang udah terjadi aja lah. Oh yang sudah terjadi aja ya. Tapi prediksi kamu 2030 Yesus turun loh. Ya, ya kalau itu kan ada petunjuknya, ada ayat-ayatnya, dalilnya gitu loh. Itu nanti kalau turun itu kelihatan, bisa dilihat manusia. Iya kayaknya ya bisa bang, bisa. Menginjakkan kaki di bumi gitu. Nah iyalah bang. Kan turunnya di Indonesia, di Pulau Jawa apa di Sumatera? Kan dikatakan Yesus itu akan turun seperti dia terangkat gitu loh. Oh iya juga sih ya. Iya logikanya dia turun di tempat dia terangkat, yaitu di Bukit Zaitun. Oh, yang bukan di Bukit Golgota. Bukit Zaitun itu berhadapan dengan Bukit Sion. Oh gitu. Karena ada dua bukit itu kan. Pakaian apa nanti turun dia? Nggak tahu bang tentang soal itu. Belum disiapkan pakaiannya. Nggak tahu bang kalau itu bang. Katanya sih pakainya lagi dijahit sama si Luga. Aduh kacau. Turun nanti di bumi dia tinggal di mana masa? Ya tinggal di Yerusalem lah. Oh, Yerusalem, kota Raja Daud. Yerusalem. Itu kan udah tanah orang itu. Apa? Itu tanah negara orang. Wah, masa ngambil negara orang? Aduh, abang nggak tahu ya. Itu kalau tepi barat itu bukan tanah siapa-siapa bang. West Bank. Oh, itu dipersiapkan untuk Yesus. Karena itu untuk dipersiapkan untuk Yesus. Oh, pantesan. Ya. Di situ nanti bikin kerajaan. Oh, bukan kerajaan bang. Bukan. Apa? Dikatakan Yesus itu raja segala atas segala raja, berarti bukan kerajaan tapi iya maksud gua itu nanti kan butuh tempat tidur, di mana tidurnya kan belum ada infrastrukturnya, itu belum ada bangunan, masa ngontrak? Ya gampang lah, cuman urusan tidur bang, bisa itu di dekat situ kan ada Marriott Hotel tuh di Yordania. Di hotel. Bisma. Bang Andi, Bang Jumaya di mana? Itu dia mah. Entar dulu, lu dengerin dulu ini cerita lo, bagus lo ini lo persiapan. Bukan Bang Jumaya di mana? Dia marah atau gimana? Lu diam dulu kalau gua turunin lo kalau ngoceh. Turun aja kalau Bang Jumaya nggak muncul-muncul. Ya lah turun lah. Jadi di sementara tidur di hotel dulu ya sama saya gitu ya. Ya bisa di mana aja, bisa di rumahnya Benyamin Netanyahu juga. Di Wisma bilang sekalian. Iya. Aduh kacau. Habis itu nanti berapa tahun di bumi masa? 1000 tahun lah. Oh lama banget di bumi tuh. Tahu nggak kenapa 1000 tahun bang? Kenapa? Nah, untuk membuktikan kalau dia sudah mengalahkan maut, karena Adam itu kan hidupnya nggak sampai 1000 tahun. Oh gitu. Gitu. Kalau Bang Andi. 1000 tahun dia berkuasa dong di bumi ya? Iya. Disembah nggak dia nanti tuh kalau turun ke bumi, disembah? Ya disembahnya nama raja bang. Oh dia turun ke bumi sebagai Tuhan? Oh enggak, bukan sebagai raja bang, sebagai sesembahan bang, sebagai raja. Jadi orang menyembah dua dong, Bapak di surga disembah, Yesus di bumi disembah juga, sembahan dua. Betul bang, ya betul. Oh sembahan dua aja. Aduh kacau. Lu kenapa sih ketawa lu? Orang lagi ngomong lu. Karena gak sesuai Alkitab loh Bang Andi. Gak sesuai Alkitab katanya, masa? Gak sesuai Alkitab katanya lu ngarang. Ya nggak apa-apa lah.
kan orang punya pemahaman. Kan Benyamin Netanyahu itu nggak menuhankan Yesus, masa? Nah, terpaksa dia. Ya kalau udah ngeliat Yesus turun dari langit ya pasti menuhankan, Bang. Enggak, setahu saya ya. Jangan sebut namanya, Kang. Jangan sebut. Pas begitu turun ke dunia itu langsung diludahi sama Yahudi. Kan sekarang aja diludahi sama Yahudi. Lah kan dia belum lihat Yesus turun dari langit. Beda, Bang. Pakai apa turunnya? Ya nggak tahu, Bang. Yang pasti nggak naik buruk lah, dan keterangkat nggak naik buruk. Dia waktu dia turun nanti ada nggak dulu pas pantunya pengawas pasukan pengawal Tuhan survei dulu gladi resik di bumi, siapa tahu ada bahaya gitu. Kan aku udah bilang, Bang, Pas Yesus pamtu berarti ya, pasukan pengawal Tuhan. Pengawal Tuhan, pas pamtu. ya Yesus itu kan turun seperti dia terangkat. Ya waktu terangkat nggak ada pas pam tuh, ya turun nggak ada pas pam tuh lah. Oh, nggak perlu ya, sendiri dia, nggak ada pengawal. Boleh, nggak ada. Oh, Ini apa Mas dia? Ada siapa itu Mas Ada? Kenapa Mas Ada? Teman-teman nggak ada Kristen lain, gimana sih? Gini aja dulu, capek juga kali. Mas Ada itu apa? Boleh, Kristen boleh. atau Muslim? Siapa? Mas Ada. Halo Bang Andi. Kalian saya silakan, mau ngomong apa? Mau nanya, di Quran bisa akan turun di akhir zaman nggak, Bang? Apa? Oh, suaranya kecil dia. Di agamanya Islam, Isa itu akan turun nggak? Iya. Di akhir zaman ya, Bang? Iya, tanda-tanda di akhir zaman. Tanda-tanda turunnya Nabi Isa itu ya tanda-tanda kiamat. Betul, pas. Sama-sama. Isa itu nabi ya, Bang ya? Nabi. Terus kok agama Islam bilang nabi terakhir adalah ini Muhammad? Ya memang. Nah, terus yang turun kan Nabi Isa terakhir. Turun dia bukan nabi lagi, dia pengikut Nabi Muhammad SAW. Aduh. Kenapa Bang ketawa, Bang? Ada apa Bang ketawa? Saya jawab kok ketawa. Kan Nabi yang terakhir itu turun kan Nabi Isa. Muhammad. Ya, Nabi Isa menurut catatan Islam, Nabi Isa itu Nabi ke-24. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Dan sekarang Nabi Isa itu belum meninggal, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketawa, Bang? Kenapa, Bang? Saya turunkan kalau kamu ketawa ya, Bang ya. Kita ini menjawab, lu ketawa yang sama Islam lo. Di mana ditidurkan, Bang? Diwafatkan artinya ditidurkan. Makanya saya tanya, surga itu ada berapa dia, Bang? Ada satu atau berapa? Surga itu satu, tingkatannya banyak. Nah, tingkatannya itu maksudnya. Jadi ini Muhammad ini di tingkatan berapa? Dia paling terbaik lah, is the best. Dia yang pertama kali memegang kunci surga. Dia yang pertama kali masuk. Bukan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa belum di surga sekarang, di langit kedua. Aduh, beda berarti ajaran kita. Nabi Isa belum naik ke surga, belum masuk ke surga, Bang. Nunggu Nabi Muhammad dulu. Nunggu kalau setelah Nabi Muhammad masuk ke surga, baru Nabi Isa masuk ke surga nanti, Bang. Betul, ajaran kita itu beda, Bang. Memang beda, Bang. Tuamu itu anak orang, Tuhan kami bukan anak orang. Beda banget, Bang. Kan udah saya bilang Yesus itu bukan orang sebenarnya, aslinya dia bukan orang. Rohnya itu Allah yang turun ke bumi. Masa Yesus katanya bukan orang. Berarti apa, orang-orang sawah? Itu juga betul, Bang Avanza belum bilang itu. Karena Yesus kan tadi aku udah bilang. Yesus itu bukan 100% orang, 50% orang, 50% Tuhan gitu. Gitu. Kompak dia nih. Berarti sama kayak Adam dong. 100% Tuhan dong, sama kayak Adam. Ini kian tantang gini. Adam itu juga tadinya sama, 50% Tuhan, 50% orang. Setelah makan buah itu jadi 100% orang gitu loh. Kok bisa dirubah gitu? Ada ayatnya nggak? Lah ada, karena kan setelah Mana tunjukkan ayatnya, tunjukkan. Iya kan setelah makan jangan buah dipaksa itu, ya. Setelah makan buah itu, ya, Adam itu menjadi mati, gitu loh. Nggak ada, setelah makan langsung mati, nggak ada. Dia masih hidup, setelah makan buah itu dia masih hidup kok.
Justru habis makan buah itu turun menjadi khalifah beranak cucu. Pada hari engkau memakannya, Nih dengerin Mas Aha, kalau Nabi Adam, kalau Adam tidak makan buah itu, Tuhan kalian gak lahir loh. Bang, Mazmur 90 angka 4 mengatakan. Nih dengerin dulu Mas, kalau Rijo, kalau Adam tidak makan buah itu, Tuhan kalian tidak hidup, tidak lahir. Berkat adanya Adam, Tuhan kalian lahir melalui rahim Maria. Iya betul, itu betul. Ya udah. Terus apa bang? Masalahnya di mana? Masalahnya Adam gak mati setelah makan buah itu. Iya, dia baru mati setelah 930 tahun bang. Iya berarti setelah dia melahirkan beranak cucu, baru dia meninggal 900 tahun. Iya kan? Gini, Adam itu ada 2 fase hidup dia, fase kehidupan. Fase pertama pada waktu dia diciptakan sampai dia makan buah itu, kita nggak tahu umur Adam itu berapa bang, udah ribuan tahun. Baru setelah dia makan buah itu sampai dia meninggal itu umurnya 930 tahun. Mazmur 90 angka 4, satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Firman Tuhan, pada hari engkau makannya engkau akan mati. Jadi sebelum sampai 1000 tahun dia akan mati. Ini Adam ini termasuk hitungan Tuhan atau termasuk hitungan manusia? Ya hitungan Tuhan kan, yang berfirman itu Tuhan, berarti hitungan Tuhan dong bang. Dia hidupnya berarti berdampingan dengan Tuhan, bukan di dunia hidupnya. Lah di bumi hidupnya. Ya kalau hidup di bumi berarti hitungan manusia. Lah yang berfirman kan Tuhan. Yang hidup di buminya siapa? Adam, iya. Ya berarti Adam masuknya hitungan Tuhan apa hitungan bumi? Ya kan yang berfirman Tuhan, pada hari engkau. Saya hasil firman bukan? Bumi hasil firman bukan? Bang, gini di bumi sekarang ini satu hari berapa jam? Gini bang, kalau jawab dulu. Gini bang, di bumi ini satu hari berapa jam? 24 jam. 24 jam. Waktu Adam hidup di bumi satu hari berapa jam? 24 jam ya. Sama toh? Sama ya? Oke, lanjut. Sama Kang. Diakui Kang. Udah saya diam lah. Lah, kalau Donald lu gak tahu selanya sih masa Kang. Ini Bang Andi. Kalau Donald Trump itu mengatakan 10.000, yang dia maksud itu 10.000 dolar, bukan 10.000 rupiah. Kalau Prabowo mengatakan 10.000, yang dimaksud itu 10.000. Ya udah cukup. Sekarang yang menciptakan Adam, Bapak atau Yesus? Ya Bapak lah, Bapaknya Yesus. Sekarang Avanza, yang menciptakan Adam siapa? Allah. Bukan Yesus. Bukan. Oke, baik. Yesus itu ciptaan atau pencipta? Masalah dulu. Ciptaan ya. Ya oke. Avanza, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Yesus itu pencipta atau ciptaan? Dia bukan dicipta, bukan penciptaan juga. Dia itu roh yang turun ke rahim Maria. Berabu-abu dia. Karena dia bukan manusia, karena dia roh yang turun ke rahim Maria. Saya ulang ya. Apakah manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan? Apakah manusia itu diciptakan? Kapan saya jawab? Gak ngerti aku. Apakah umat manusia di muka bumi ini ciptaan atau pencipta? Manusia itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Apakah Yesus manusia? Yesus itu kalau di bumi ya manusia. Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan? Manusia Yesus? Ciptaan atau bukan? Kan udah gue bilang tadi. Mana Bang Andi ini? Ulang-ulang pertanyaannya. Yesus itu di dunia manusia, tapi roh Allah turun ke rahim Maria. Saya nggak nanya rohnya. Saya nanya, apakah manusia Yesus ciptaan atau pencipta? Dia nggak ada diciptakan. Dia turun dari roh Allah ke rahim Maria. Apakah manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan. Apakah Yesus manusia? Kalau dunia dia manusia. Apakah manusia Yesus diciptakan? Itu aja buat pertanyaan balik-balik ke balik. Karena kau nggak jawab. Karena nggak jawab. Pertanyaannya balik ke balik itu aja. Lo diam lagi, lo nggak jujur sih lo. Lo gua kempesin bang lo. Lo diam.
Masa Oke. menurut kamu ini jawabannya apaan ini gimana, Bu? Hah? Ya kalau menurutku sih ya kurang tepat lah menurut. LOL atau enggak? Apa? Kayaknya LOL ya. LOL. Terserah Ya enggak lah, Bang Alfonso itu saudara firmanku loh, enggak ya. Nah ini loh, ini masalah nih ya, dengerin. Apakah manusia itu diciptakan Masaha? Betul diciptakan. Ya. Apakah Yesus itu manusia? Kan tadi aku udah bilang 50% manusia. Manusia. Apakah manusia Yesus diciptakan? Diciptakan ya. Oke, Avanza, apakah manusia Yesus diciptakan? Bingung. Berbeda pendapat berdua nih. Bingung. 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 Yang lain lah pertanyaan itu mencoba itu namanya itu, nggak ngerti ya gitu. Bang Andi gantian nanya dong. Gimana? Kok menjebak sih gimana sih? Nah coba Ko Jiro mau bertanya itu Bang. Ya. Apa? Iya. Aku mau nanya ya, kenapa ajaran Islam itu pincang? Yang mana pincangnya di mana? Nah gini, betul mengharamkan babi tapi menghalalkan onta. Betul harus sunat tapi sunatnya kebanyakan. Gimana itu Bang? Kalau di Al-Quran sudah jelas babi itu haram, onta enggak. Ya, pincangnya di mana? Kan sesuai dengan ayat suci Al-Quran, perintah Tuhan. Yang enggak ada pincangnya. Masalah masalah sunat, dengar dulu sunat. Iya. Ya sunat kan dikerat kulihatannya. Ya sebagaimana mestinya, nggak dipotong semua kan. Cuma dibuka aja helmnya biar kebuka. Biar nggak ada tempat terasi mangkal di situ gitu doang. Nggak bisa ngebayangin kalau nggak disunat mangkal terasi di situ. Avanza seharian dapat terasi. Sampai di rumah nggak dicuci langsung main sodok. Kan kesian istri lu di rumah Avanza. Masuk terasi. Ketawa dia. Bang, itu sunat itu bagi kami itu kesehatan. Wajib disunat. Tapi kalau menurut Paulus, Galatia 5 nomor 2, kata Paulus nih, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Kau udah disunat belum? Di mana ayatnya? Coba. Galatia 5 nomor 2. Nah, ada pula Alkitab kita kan. Bacain dulu Masa, Galatia 5 nomor 2 Masa. Hah? Galatia 5 nomor 2. Aduh aku udah PW nih Bang. Ya aku baca lu nggak percaya. Coba Kalian baca, nggak coba. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya kalau kamu bersunat, Yesus tidak berguna gitu loh Avanza. Itu Bang, artinya bukan masalah sunat menyunatkan. Itu sunat itu ngomongannya. Sunat itu perilaku dia, kalau dia yang nggak benar. Ngarang lagi lu. Nggak bener lu, ngarang melulu sih lu. Mana sih? Lu ngarang melulu sih. Bukan, memang gitu. Di Alkitab itu banyak perumpamaan Bang, bukan yang itu dibaca ya itu bukan. Jadi sunat itu perumpamaan juga. Jadi itu ada di Alkitab lagi. Yesus menggendongmu. Jadi Yesus menggendong kita. Gimana? Tapi ini beda, ini sunat beneran. Iya, di Alkitab itu perumpamaan. Jadi sunat itu perumpamaan. Jadi sunat itu Yesus menggendong. Jadi gimana Yesus menggendong? Jadi Yesus kan menggendong kalian katanya. Itu kan perumpamaan. Ya boleh lah itu perumpamaan. Tapi ini sunat bukan perumpamaan, sunat beneran. Perumpamaan itu Bang, maksudnya sunat itu membuangkan hal kejahatan. Nenek mengkiper lah. Mana ada sunat membuang kejahatan? Justru sunat itu membuang daging sebagian. Gimana sih lu? Itu secara kita ini manusia. Itu secara akal. Kalau ngarang dia. Lu mah selalu umpama sih, lu hidup lu umpama melulu. Alkitab itu perumpamaan Bang, bukan hidup gua. Gimana sih? Oh, jadi Yesus itu umpama juga. Bukan. Kata-katanya itu banyak perumpamaan. Jadi disalib, jadi penyaliban itu perumpamaan juga. Dari awal dulu Bang, awal baca dari awal. Gimana mau baca dari awal kalau nggak punya Bible? Bro, gimana mau baca dari awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu, kamu nggak punya Bible? Punya, kok nggak punya? Ya, tadi saya baca kamu nggak percaya.
Kami namanya bukan Bible bang, kok Bible, Alkitab. Nggak ada Bible. Alkitab di Bible. Alkitab, nggak ada namanya Bible. Yang dibawa oleh Belanda Bible. Yang kami bawa ke gereja itu Alkitab. Ya udah dirubah, nggak dikenal di Roma itu, nggak dikenal. Terserah mau di Roma, yang jelas kami bawa ke gereja itu. Kamu aja orang Indonesia suka nipu-nipu. Terserah lah bang. Mau kau bilang nipu, yang jelas Alkitab yang bawa. Coba tanya Mas Ha. Alkitab aslinya itu Bible atau Alkitab? Aslinya kalau menurut KBB ya Alkitab lah. Enggak, yang dibawa oleh Belanda. Yang dibawa oleh Belanda pertama kali dibawa ke Indonesia, Alkitab atau Bible? Aku nggak tahu bang, soalnya Bible itu kan bahasa Inggris bang, bukan bahasa Belanda. Biblos, bahasa Yunaninya Biblos. Itu bahasa luar, bahasa Indonesianya ya Alkitab. Original teksnya bahasa apa? Mana bang? Original teksnya bahasa apa? Nah, itu kurang paham kita bahasa-bahasa luar. Original teksnya bahasa Yunani, artinya Biblos. Alkitab itu bahasa Indonesia. Apa arti Alkitab? Pemberitaan Injil. Nenek Mukiper. Apa arti Biblos? Bang Avansa, harusnya jawabnya begini. Alkitab menurut KBBI itu kitab suci orang Kristen. Dari mana? Nah, lihat KBBI lah. Dari mana? Emang kitab suci? Iya betul. Mana ada kitab suci? Kenapa tau nggak bang? Ya kenapa? Saya kasih data ya. Saya kasih data nih. Paulus berkata nih, apa yang kukatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Paulus yang ngomong loh. Baca loh bang dari awal, jangan hanya. Ya kau yang baca coba kau yang baca. Karena aku gak ada Alkitab di sini. Iya makanya lu jangan bantah gua kalau nggak punya Alkitab. Gimana sih lu? Bang, kalau bacanya dari awal lah, biar dia orang ngerti, jangan sepungul kayak gitu. Iya memang begitu tulisannya kok. Ya jelas itu Alkitab. Bukan. Bang Juma gimana? Itu katanya ada yang sholat katanya. Rupanya belum. 2 Korintus 11 nomor 17 ya. Nih, saya kasih ya, bacakan ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang hidup berkeyakinan. Jadi menurut Paulus, apa yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Tuh. Jadi Bible-mu itu tulisannya Paulus, bukan firman Tuhan, kata Paulus. Paulus itu bang manusia itu bisa salah, bisa benar omongannya. Ya berarti salah Paulus. Jadi salah. Benar semua. Jadi salah. Jadi tulisan Paulus ada yang salah. Pasti ada. Oke, Pak Kajero, masa tulisan Paulus katanya ada yang salah. Ya betul itu, betul. Wih, kompak dia bang, tulisan Paulus ada yang salah. Jadi kalau Nabi Muhammad nggak ada yang salah bang di Al-Quran tulisannya atau di hadis? Cari aja salahnya. Oh gitu. Tadi tantang tuh, mau cari salahnya. Cari aja salahnya. Oh gitu, ya. Bagaimana kamu mencari salahnya? Baca aja nggak bisa. PR lah ya, enggak. Nanti saya kan tahu ada orang tanya. Sejak Al-Quran turun itu ditantang mencari kesalahannya, nggak ada yang bisa buktikan kesalahannya. Bagaimana Anda? Dengerin. Bagaimana Anda? Cari kesalahan tuh, Bagaimana Anda mau mencari kesalahan Al-Quran? Membaca saja nggak bisa. Gimana ceritanya? Kalau kamu mencari kesalahannya Al-Quran, lu belajar ngaji dulu. Mulai ikro dulu gitu loh. Masuk pesantren dulu, cari tuh kesalahannya. Makanya kita bang diskusi di sini loh, diskusi gitu tentang agama abang dan agamaku. Kesalahan agama masing-masing. Tapi kamu tadi akui tulisan Paulus ada yang salah. Itu kan menurut saya ada yang salah. Kalau ada yang salah masih bisa dikatakan kitab suci kalau ada yang salah. Itu kan kata Paulus, dia kan manusia. Iya, saya tanya kamu berdua. Kalau sudah ada yang salah, apakah masih bisa dikatakan kitab suci? Bisa kan bang. Itu ceritanya kan di Alkitab kan dia manusia. Bukan saya nanya manusia apa enggak. Kalau sudah ada yang salah, nih,
Jangankan lo, ada namanya pendeta Purnomo, ya, bekerja sama dengan Joshua Tewu. Itu hampir 7.000 kesalahan di dalam terjemahan Bible. Kalau sudah kesalahan terjemahan begitu, Dan kecapean mungkin. apakah masih bisa dikatakan kitab suci? Masa kalau sudah 7.000 yang salah? Bisa bang. Gimana salah kok kitab suci kok salah? Kenapa? Tahu nggak kenapa bang? Kenapa? Karena perjanjian baru itu lebih tua daripada Quran. Apa hubungannya? Lah, artinya bang, artinya dia lebih bisa dipercaya kitab yang jarak ke 300 tahun ke abad pertama ketimbang 600 tahun ke abad pertama. Gini masa kalau ada yang salah dipercaya atau tidak? Nih, yang mana dulu nih bang? Kita harus. Tadi kan kamu udah mengatakan tulisan Paulus ada yang salah. Oke. Betul. Nah, yang salah itu kau percaya atau tidak? Ya nggak percaya. Nggak percaya. Nah, kalau kitab suci ada yang salah, kalau ada kitab yang salah masih bisa dikatakan kitab suci. Kalau tidak ada Quran tidak bisa dikatakan kitab suci. Kenapa lu bilang ke Quran sih? Saya jangan nyebrang kitabku dulu. Kalau iya betul bang, kan aku udah bilang. Kenapa kalau sih? tidak ada Quran, kalau Kenapa tidak lari ada ke situ? Ya karena Kodeks Sinaiticus itu bisa lebih dipercaya daripada Quran bang. Ya Karena udah lebih silakan. dekat dengan Ya pertama. kalau Anda percaya itu kenapa ada yang salah? Itulah maksudnya. Bisakah salah itu? Bisa nggak salah itu dikatakan kitab suci? Bisa bang. Kalau Gimana ceritanya kitab suci ada yang salah masa? Iya. Kalau makanya, salah ya Bang. salah aja. Kalau salah ya bukan kitab suci. Kalau namanya salah. Kalau tidak ada Quran tidak bisa dikatakan kitab suci. Ini Kenapa bisa lu dikatakan bersandar? Quran gitu loh. Kenapa lu bersandar ke Quran? Lah, iya. Bisa nggak sih hidup lu nggak ada? Bisa nggak hidup lu nggak menyebut Al-Quran gitu? Lu kan kamu nggak percaya. Lah faktanya kan Quran ada, memang ada gitu. Ya tapi kenapa lu ke Al-Quran? Saya nanya sama lu. Jangan nyebang ke Al-Quran dulu ya. Nih jawab nih Mas nih. Kalau ada yang salah, bisa nggak disebut kitab suci? Tadi kan aku bilang kalau seandainya tidak ada Quran tidak bisa dipercaya bang. Kenapa lu lari ke arah? Apa hubungannya gitu loh? Karena faktanya memang ada Quran loh bang dalam sejarah hidup. Apa hubungannya Al-Quran? Apa hubungannya Al-Quran dengan kitabmu yang salah? Iya karena jaraknya itu yang kitabku yang dikatakan salah itu lebih dekat ke abad pertama jadi lebih bisa dipercaya. Gitu. Iya Pak, jadi Anda percaya yang salah gitu? Iya bang. Ya udah cukup. Berarti mau salah mau benar tetap kau percaya, tetap kau katakan kitab suci, betul? Nah, kalau nggak ada Quran aku nggak percaya gitu loh. Apa hubungannya Al-Quran dengan yang salah itu? Lah iya karena yang kitab abad keempat itu lebih bisa dipercaya gitu loh, karena lebih dekat ke abad pertama. Ya terus menurut kamu kitab mana yang benar? Ya yang lebih dekat lah kalau kita menggunakan akal bang. Oke, yang mana itu? Apa sebut aja namanya? Ya Kodeks Sinaiticus perjanjian. Oke, ke perjanjian baru ada yang salah nggak? Perjanjian baru ada yang salah nggak? Ya ajaran Paulus ada yang salah kok. Nah, kalau ada yang salah, itu masih kau percaya? Yang salah nggak dipercaya lah bang. Ya, oke. Yang salah nggak, diam dulu. Yang salah nggak dipercaya. Yang salah itu kitab suci atau bukan? Kitab suci juga bang, kitab suci. Oke, jadi kitab suci boleh, kitabmu boleh salah, tetap dikatakan kitab suci begitu ya? Gimana sih lu? Muter-muter jadinya nih. Ya lu salah, lu akui ada yang salah. Tapi kau nggak akui yang salah itu bukan kitab suci. Mestinya begitu. Ya, gini loh, itu tetap dikatakan kitab suci karena ada yang benar gitu loh. Walaupun Sekarang gini loh ya, saya kasih analogi. Lu ambil air bersih, masukin di gelas. Itu bersih itu air ya. Ya. Terus lu masukin 1 titik noda. Pertanyaan,
Air yang dalam gelas ini masih suci atau ternoda? Ternoda. Ternoda. Bible-mu itu, gitu ya, ada isinya salah. Apakah ternoda? Ini, Bang. Dengerin dulu pertanyaannya. Kalau sudah ada yang salah sedikit, oke, sedikit atau banyak, itu ternoda atau tidak? Ternoda. Ya ternoda. Kalau udah ternoda itu, dengerin dulu. Kalau udah ternoda, masih bisa dikatakan suci? Analoginya nggak ke situ, Bang. Nggak, terserah lu lah. Aku jelasin, Bang. Ya, monggo lah, terserah lu. Gini, Yesus itu pernah menerangkan satu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Gitu. Kalau lalang itu dicabut, enak banget minum susu masa. Gitu. Kalau lalangnya itu dicabut, gandumnya ikut mati. Lalang itu simbol daripada ajaran yang salah itu. Kenapa ajaran Paulus lu bilang ada yang salah? Kenapa masa? Contoh mengenai sunat, Bang, ya, mengenai sunat. Keluaran 12 angka 48 mengatakan. Enggak. Keluaran bukan Paulus. Lah, kenapa lu langsung aja ke tulisan Paulus? Kenapa lu bilang ada yang salah? Makanya aku mau nunjukin mengenai sunat itu Paulus salah. Kenapa? Karena di Keluaran 12 angka 48 jelas dikatakan bangsa-bangsa lain yang ingin mengikuti perayaan Paskah harus disunat, tapi sunatnya jangan ke orang Islam. Apa hubungannya itu ke orang Islam? Lah iya, betul harus disunat, tapi jangan sunatnya kayak orang Islam yang kebanyakan itu yang kulitnya disunat. Ya, terus maunya disunat seperti apa? Lah, kelebihan kulit sedikit aja, Bang, di depan itu loh. Jadi kulitnya masih ada gitu. Ya, tetap ada pakai helm. Tetap pakai helm. Oh ya, helmnya tetap ada. Cuma berarti kulit yang kayak pantat balon itu loh, Bang. Nah, berarti masih ada tempat berlindung terasi. Masih ada ya? Iya, abang. Iya, masih ada. Gini loh. Bang Andi, di ajaran Abang di mana diajarkan sunat? Coba baca. Ada Nahl 123 ada. Coba dibacakan, Bang. Millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah milah Ibrahim sunat kami sunat. Nabi kami juga sunat kami sunat. Jelas kalau Islam itu ada datanya. Kenapa lagi Kajiro? Lu diam dulu sama Kajiro. Udah saya jawab. Kewajiban. Wajib hukumnya sunat. Tapi Nabi kami tadi bacanya. Iya kan wajib hukumnya sunat itu. Nggak ada tadi wajib, Abang bilang ikut katanya itu situ. Iya kan sunat itu wajib, Abraham wajib juga hukumnya. Kau itu. Coba Abang baca ulang, coba Abang baca. Udah diam, saya udah baca, diam. Nabi kami sunat, kami juga sunat. Tadi kenapa masa sunatnya dikit dong? Iya, Bang, yang di ujung itu yang kayak pantat balon itu loh, Bang. Kelebihan kulit sedikit itu. Jadi kulitnya tetap ada. Jangan dibuang. Karena yang abang bilang itu apa, terasi-terasi itu ada yang bilang juga itu adalah lubrikasi alami. Wih, mantap. Itu loh. Jadi bau-bau sangit-sangit dikit itu bau itu masih enak di lu cium-cium ya. Iya, ada yang bilang itu lubrikasi. Kalau kulupnya dibuang, kalau kulupnya itu dibuang, ya. Berarti sejak awal Tuhan itu menciptakan manusia salah. Udah jangan ke situ dulu. Coba Avanza, coba lu praktekin. Lu buka terus lu cium, coba bau apa? Coba kau masa praktekin bau apa coba? Coba cium. Iya, kalau gua kan disunat, Bang, tapi sunatnya salah, Bang. Salah. Sunat itu salah. Iya, yang kenapa salah? Dibuang, yang kulitnya dibuang itu. Oh, berarti kamu jadi nggak ada penyimpanan terasi di situ? Iya, nggak ada lubrikasi alaminya lagi. Oh, berarti gimana dong salah lo? Saya sarankan gini, daripada salah terus Paulus juga berkata Yesus tidak berguna. Mending kamu nyari daging ayam, paha ayam, sambung. Tapi jangan salahkan saya kalau tumbuh bulu ayam. Gimana ceritanya nyambungnya itu? Salah sunat lo. Waduh. Salah loh, Bang. Lah kalau kulupnya itu dibuang berarti Tuhan salah dong menciptakan dari awal. Jadi Yesus disunat itu bagaimana? Dikit doang? Lah iya sedikit aja, kelebihan kulit aja. Iya kayak lu emaknya aja ikut sunat ini. Bang. Gini loh, Bang. Itu kalau dikatakan hukum Taurat itu kan umur 8 hari. Nah, umur 8 hari itu kulitnya masih menempel dengan daging, Bang. Jadi tidak mungkin itu dibuang. Oh, berarti Yesus menurut kamu Yesus disunat itu dikit doang, ujungnya masih ada kulitnya. Masih ada kulitnya.
Masih ada, ya. Masih ada tempatnya terasi nebeng situ nongkrong gitu ya. Ya, masih ada tempat lubrikasi alama itu. Apa pabrik apa? Lubrikasi. Oh, lubrikasi. Oh iya ya, lubrikasi. Benar, tempat nempel virus-virus terasi itu ya. Yang Ya, itu bau-bau kayaknya- yang bau-bau Iya, hangat itu- kuku gitu ya. Yang bau terasi kan cuma tempat mandi itu. Nggak ada. Ya kamu gua nggak ada gua di Sunda, nggak ada tempat nongkrong. Oh iya, ya nggak ada. Ya. Nggak ada. Apaan tuh? Masih ada klubnya tuh. Coba lu cium apaan Bau, lu coba satu hari lu keluar ya, gak cuci pulang. Bau apa sih? Lu jujur sama gua, awas lu. Lu nggak jujur. Sama aja abang kok nggak mandi 1 hari coba gimana? Oh, bau terasi. Sama. Kampret lu. Ada. Aku mau nanya ini di ajaran abang boleh poligami bang? Boleh. Kok beda sama ajaran yang lain? Kemarin katanya nggak boleh katanya. Boleh lah kamu, boleh. Biar aku hadapin ya nih, Bang Avanza, biar aku hadapin ya. Poligami itu boleh, yang penting kamu bisa adil. Tapi di ujung ayatnya, kalau kamu tidak sanggup adil, cukup satu saja. Begitu. Makanya saya bilang bang, nggak mungkin bisa adil. Ya makanya saya nggak poligami karena saya nggak sanggup adil. Ya betul, makanya saya bilang. Tapi nggak akan boleh. bisa adil. Tapi hukumnya boleh, yang penting bisa adil, seadil-adilnya. Makanya poligami itu berat. Intinya bro, kalau nggak ada poligami kamu nggak punya Tuhan. Bener nggak? Di mana itu? Daud poligami nggak? Ya. Dari istri mana Daud keturunannya Maria? Ya pokoknya itulah Daud itulah. poligami. Artinya kalau nggak ada poligami kamu nggak punya Tuhan. Jadi kamu nggak boleh salahkan poligami. Maksudnya gimana? Poligami maksudnya? Daud kan poligami. Ya, Kemudian betul. dari istri-istrinya Daud melahirkanlah keturunannya sampai ke Maria. Maria punya anak namanya Yesus yang kau tuhankan. Jadi Yesus ini adalah hasil dari poligami, betul? Maria itu melahirkan Yesus itu bukan dari hasil hubungan badan. Iya, tapi Maria kan yang mengandung. Bukan dari roh turun dari roh Allah. Oke, misalnya Daud cuma punya istri satu. Maria nggak ada. Kamu punya Tuhan nggak? Mungkin dicari Tuhan lagi yang Bunda Maria yang suci. Gitu. Ya betul. Nyari Bani lain ya. Kalau Lu ada kadang-kadang wanita lu- yang suci lain mungkin ke situ dia perginya gitu. Tapi kenyataannya adalah Daud poligami. Keturunannya sampai ke Maria. Maria mengandung Yesus, jadilah kau. Artinya Maria ini hasil poligami Nabi Daud, betul? Betul Maria. Artinya kamu, artinya kan kamu. Yesus bukan dari hubungan badan. Iya, tetap Maria kan mengandung dia. Gitu. Misalnya pun kalau Maria tidak ada wanita lain yang suci hamba Tuhan pasti ke situ juga pergi. Jadi kalau nggak ada Maria dia pilih ini siapa namanya? Bukan masalahnya Marianya sekarang. Dia turun ke bumi itu karena manusia sudah melakukan kejahatan, dia turun ke bumi melalui perawan Maria gitu loh. Kalau nggak ada Maria dia pilih yang lain gitu ya. Yang suci hatinya seperti Maria juga gitu. Kalau misalnya tidak ada Maria gitu, mungkin kan Allah menengok Maria ini kan baik orangnya, suci dia, bagus gitu. Makanya dia di situ dia gitu loh. Jadi menurut kamu poligami itu nggak penting? Tidak. Di kami diharamkan, bukan diharamkan. Ya, kalau ada Kristen istrinya banyak gimana? Nah itu oknum. Enggak, masuk neraka. Bisa. Melanggar nggak itu? Melanggar. Bagai Kristen itu boleh bercerai nggak? Tidak boleh, kecuali kematian. Yakin? Wahyu 19 nomor 9. Apa dikatakan? Boleh bercerai kecuali zina. Gimana? Bukan Wahyu, Matius, sorry ya, Matius, bukan oknum, Matius 19 nomor 9. Kalau dia berzina kan dia oknum, dia dengarkan dulu. Bukan ajarannya. Dengarkan dulu. Matius 19 nomor 6. Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Betul. Artinya nggak boleh cerai. Tapi di nomor 9-nya boleh bercerai kecuali zina. Betul, itu oknum. Oke. Saya kasih contoh ya. Nggak boleh cerai ya, betul ya. Apapun alasannya nggak boleh cerai ya. Iya, betul.
Kamu punya anak perempuan nggak? Gadis misalnya ya. Terus bersuami. Anggaplah anakmu namanya siapa ya? Kristen ya. Anggap anakmu namanya Kristen gitu ya. Terus punya suami namanya Alek. Mantumu namanya Alek gitu ya. Iya. Oke. Kawinlah dia berdua. Seiring dengan waktu ternyata Alek ini tidak ada kerjanya, suka mabok, suka mukul anakmu. Apa yang kau lakukan terhadap fenomena ini? Saya sebagai bapaknya. Oh, saya ajarin dulu lah. Oke, diajarin. Dididik. Terus kalau Alek baru binasakan. Diapain? Diapain? Hah? Diapain? Diajarin, dididik. Kalau udah diajarin nggak ada perubahan? Ya itu jalan satu-satunya. Gimana lagi kalau daripada anak kita mati, ya diceraikan. Kan nggak boleh cerai katanya. Ya nama juga udah keadaan. Tadi nggak boleh cerai, gimana sih lu? Tadi dari awal ngomong apapun alasannya tidak boleh cerai. Kan udah saya bilang loh. Gimana sih kamu? Oknum. Ini kasuistik, ini banyak yang terjadi. Kalau ajarannya itu tidak boleh. Dengerin dulu ya. Menurut hukumnya, ya menurut hukum yang ada di Bible itu, dengerin ya. Kristen itu yang sudah kawin tidak boleh bercerai apapun alasannya. Menurut kamu tadi betul? Menurut Alkitab, bukan menurut saya. Menurut Bible lah, oke? Nah ini ada kasus banyak. Anak yang kau paling kasihi namanya Kristin, punya suami namanya Alex, suka mukulin anakmu, nggak ada perubahan bertahun-tahun, bonyok-bonyok anakmu. Apa yang kau lakukan? Dinasihati, sebelum bonyok-bonyok dinasihati. Nah, nggak bisa mendengarkan, terus dilakukan bagaimana? Cerai kan? Kan nggak boleh cerai. Itu kan oknum, ajarannya nggak boleh. Kan nggak boleh cerai, gimana sih? Kamu ini kok melanggar. Kayak tadi yang poligami kan? Gitu. Kamu ini juga. Kamu ini gimana sih, katanya nggak boleh cerai. Namanya juga manusia, Bang, manusia. Ngomong dong, kau harus jujur. Dengerin. Sebelum kita tutup saya ngantuk nih. Menurut Bible-mu, apapun yang terjadi tidak boleh cerai. Biarkan saja anakmu menderita digebuk tiap hari oleh suaminya, karena hukumnya di Bible nggak boleh cerai. Jujur dong. Makanya kita Bang Kristen itu diajarkan bijak dan pintar. Gitu loh Bang. Ya jadi jujur ya, artinya dipukul sampai penyok-penyok dibiarin. Berarti kan nggak boleh cerai menurut hukum Bible. Itu makanya saya bilang oknum. Ya oknum mau oke lah, anakmu itu bagaimana itu? Sama kayak poligami tadi, dia nggak ada hubungannya sama poligami ya. Artinya kalau ajarannya nggak boleh. Artinya tidak boleh bercerai di Bible itu hanya pajangan. Ternyata banyak yang langgar, betul? Bukan banyak, sebagian kecil. Banyak. Sebagian kecil. Saya menangani kasus yang begini-beginian banyak. Lu nggak usah ngomongin gua kayak gitu. Dari 100 orang Bang, 100 orang paling yang kayak gitu paling ada berapa? 5, paling banyak 10. Ya tapi kan melanggar Bible kalau dia cerai. Ya iya betul, melanggar. Nah, orang yang melanggar Bible bagaimana nasibnya? Ya melanggar dia berdosa. Ya ada neraka. Bukan neraka, berdosa. Jadi, tapi kan masih ada pengampunan sama dia. Pengampunan apa? Itu hukum lah, itu hukum wajib lah itu dilanggar. Nah, saya kasih solusi, bro, dengerin sebelum saya tutup ya. Jadi dengerin, saya kasih solusi. Solusinya ada di Matius 19 nomor 9. Boleh bercerai, harus ada yang salah satunya bersinah. Pancing aja ini si Alek, kasih perempuan suruh bersinah. Bisa lah cerai itu, gitu. Ada solusinya nomor 9. Kau jarang baca Bible sih lu. Itu bukan solusi namanya, Bang. Solusi. Masa berzina dia bercerai kan? Itu salah satu syarat Kristen boleh cerai itu kecuali zina. Nggak ada lain. Mau digebukin kek, mau diapain kek, kagak boleh cerai kecuali zina. Makanya Kristen itu perlu bijak dan pintar, Bang. Bijak apa? Kalau udah bijak pasti pintar. Pintar itu belum tentu. Mana ajaran kasihnya hilang loh di situ. Ada di Alkitab, jadilah bijak.
Bijak apa? Orang nggak ada solusi kok. Tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular kata. Nah, itu namanya jalan bengkok. Ah, itu abang nggak ngerti. Coba apalah maksud dari situ bang? Coba. Tulus Ular seperti ini- merpati, cerdik Ya, seperti ular. ya kelihatannya merpati, Pak, dia licik. Merpati nggak ada yang licik, tulus. Iya tulus merpati, tapi di dalamnya licik kayak ular kayak lu. Lu ini kayak merpati nih, tapi sebenarnya lu licik. Gimana sih lu? Kena juga lu itu. Ajaran Kristen kayak lu ini, ibarat kata itu, ibarat domba, kelihatan Tulus domba, itu tapi katanya seperti merpati, licik seperti ular. Jangan pula Iya. bodoh. Udah digubukin anaknya, dibiarin kan bodoh. itu Ya kayak namanya, lu Bang. lah ini, para kamu ini tampilannya merpati, padahal licik sebenarnya. Gitu Makanya loh. aku bilang, abang baca kita itu jangan dari tengah, dari awal baru Lu, ngerti siapa lu sendiri, itu. lu sendiri nggak punya Bible kok. Ada di rumah, ada di rumah. Saya lebih paham Bible dari lu. Bertahun-tahun Ya, aku abang baca pelajari. dari separuh-separuh, ambil kesalahan. Ya kan tergantung poinnya. Bukan Kan poinnya masa- dari, mas- dari masa- awal. dengerin, Abang baca dengerin. buku nih buku. Abang Dengerin baca dulu. tengahnya. Apa nyambung? Bible itu tidak tersusun seperti itu. Masing-masing ada perikop-perikopnya, bagian-bagiannya. Ada, cuman kita baca dari awal, dari kejadian. Jadi kalau emang di gereja itu kalau misalnya membahas mengenai ajaran kasih, ya emang semuanya dibaca kejadian sampai wahyu di gereja. Ya enggak. Ya enggak. Ada perikop-perikopnya, masalah kasih, ada ayat-ayatnya. Ya makanya poin-poinnya gitu loh. Iya betul poinnya. Ya kenapa lu bilang nggak boleh saya poin-poin? Tapi abang kan belum paham Alkitab, makanya Ya, saya. dari Saya bisa- awal bacanya dari kejadian. Coba lu buka gereja deh, panggil gue yang ngajarin lu di gereja. Hari Minggu gue datang Ngapain dia ngajarin datang lu. ke dunia. Jadi aku tanya nih bang, kita ciptakan Tuhan untuk apa coba manusia? Ya untuk mengabdi kepadanya. Nah betul. Makanya Ya, aku bilang kamu- kita di surga itu bukan menikmati apa yang kita nikmati di dunia. Kita di sana itu mengabdi, menyembah Ya Tuhan. udah, nyembah terus tiap hari di sana lu. Iya betul. Ada jam tiap hari nyembah. Di sana itu nggak ada lagi keributan, nggak ada lagi damai, sejahtera. Di mana tertulis begitu? Di surga Di ada Alkitab pranaga ada kok. semua tuh bang, di Alkitab. Di surgamu sekarang ada pesundal, ada pranaga. Di mana coba ayatnya bang? Tadi kan udah dijelasin di Wahyu ada perang naga. Ada juga wanita, sesungguhnya Yesus berkata, aku Yesus berkata kepadamu. Ya, Yesusnya berkata nih, perempuan-perempuan sendal dan pemungut cukai mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Makanya Jadi dibilang baca dari awal. di sana itu yang menunggu kamu itu pesundal nungguin kamu. Makanya nanti kalau kamu Makanya mati, gue bilang baca dengerin dari dulu. awal. Kenapa Dengerin disuruh dulu. perempuan sundal? Makanya Karena dia udah bertobat. Orang bertobat dengerin, itu nggak ada bertobat. udah Makanya bisa nanti masuk kalau kamu surga. mati itu, Memang status kamu dia harus sundal. pakai jas baru, sepatu baru, pakai dasi kupu-kupu, dikasih uang saku supaya di sana Aku follow lah bang dulu, nanti kita cerita-cerita lagi tuh. Tuh Ya udah. Wallback Di sana- lah bang. Ya udah ya. Oke. Maaf ya bang ya kalau ada kata-kata salah ya. Iya bang, sama-sama bang. Bang Ya, Bang. semuanya gimana bang? Tidur atau gimana bang? Ya istirahat lah beliau itu. Ada waktunya. Tadi siang juga udah naik, cuman Tapi besok-besok kalau naik lagi lo harus bawa Bible. Enggak boleh, harus bawa Bible jadi lu buka. saya bukan pendeta loh bang. Kalau pendeta ya saya bawa terus itu bibelnya. Ya makanya taruh di kepala dong, dihafal kayak gua. Emang abang Al-Quran hafal semua dari hadis sampai Al-Quran hafal semua. Ya alhamdulillah bisa baca, poinnya paham. Tidak hafal semua. Saya kan bukan juga hafal semua, tapi poin-poinnya yang kau tanya tadi saya hafal. Itu maka saya bilang bang, saya ayat-ayatnya nggak hafal, tapi kalau isinya intinya saya dapat gitu, saya hafal. Enggak lah, enggak. Tadi enggak. Semua yang saya bacain kau bantah. Ya iya, karena yang aku bilang itu betul sesuai Alkitab. Terakhir nih. Nah, terakhir ya. Ya. Menurut kamu salib itu berkat atau kutuk? Kalau dia manusia, dia kutuk. Kalau dia sebagai Allah itu berkat. Bukan, saya nggak tanya itu Karena loh. itu Dengerin. firman Tuhan digenapi Lambang salib, ya, lambang salib. Salib asli itu atau lambang salib yang kau jadikan kalung itu lambang berkat atau lambang kutuk? Itu lambang berkat. Kalau salib itu.
Oke, salib itu gini, Bang, aku tanya dulu ya. udah diam dulu. Nah, Salib aku tanya itu dulu satu nih tentang salib. Yang disalib itu ada berapa orang? Waktu itu. ya di Bible 3 orang sama Yesus. Yang di kiri kanan itu orang baik atau enggak? Orang jahat lah. Itu Bang yang saya bilang. Ya, semua orang yang disalib itu semua orang jahat. Memang Yesus itu abang anggap jahat. Yesus palsu itu yang disalib, bukan Yesus asli. Kok palsu? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Membunuh? Tidak lah. Yesus punya salah nggak? Tidak. Boleh nggak membunuh Yesus? Kena. Tidak kena. boleh. Tidak boleh. Terus yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Katanya nggak boleh dibunuh. Kan saya bilang itu untuk kena lagi. Udahlah, cukup tidur. Jadi salib itu yang kau pakai itu tempatnya orang dikutuk. Artinya lambang kutuk itu salib. Betul. Ya, oke, cukup ya. Udah akui. Jadi jangan pakai lagi. Ketemu sama gua lu pakai pakai lambang Yesus kutuk. itu kan bukan ada salahnya gitu. Kalau nggak ada salahnya nggak boleh dikutuk dong. Ya Bang bilang bukan Yesus disalib katanya. Jadi siapa yang disalib? Iya, yang disalib itu orang fasik, orang yang pengkhianat, pemakan suap. Makanya saya bilang Bang, Alkitab. Makanya di Galatia, diam. Makanya Paulus berkata di Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Artinya Yesus terkutuk di tiang salib. Tapi mau bilang Yesus tadi. Yesus palsu. Itu. Yesus palsu yang dikutuk. Abang bilang tadi bukan Yesus yang dikutuk. Bukan Anak Maria, tapi ada Yesus palsu. Kalau Yesus berkata waspadalah terhadap Kristus palsu. Kalau kamu ada orang mengatakan ketemu Yesus di sana, ketemu Yesus di sini, jangan kau percaya. Pelanggaran. Terima kasih pelanggaran. Ya kayak cukup ya, ada yang pelanggaran nih sebelum akun saya kena. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Oke Bang. Saya sudah juga ini udah salah kata maaf ya Bang ya. Oke, makasih ya. Oke Bang ya. Oke, yang ada di YouTube juga terima kasih buat semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Atau ada yang mau naik ngobrol-ngobrol sama saya? Tapi capek deh gua. Ngantuk gua Bang, benar. Udah malam Bang, udah malam. Ada kegiatan. Oke. Ke Bang. Belajar lagi ya. Bukan belajar Bang, saya udah paham Alkitab Bang. Belajar lah, lu gak ngerti bahasa Indonesia. Saya udah paham Alkitab Bang. Enggak paham. Paham, cuman ayatnya saya nggak bisa hafal sebanyak itu. Buktinya tadi Yesus itu Maria itu nggak boleh disalib karena dia nggak punya salah, nggak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu orang fasik. Yesus itu disalibkan, dia bilang. Dia nggak punya salah, cuman untuk menggenapi firman-Nya dia disalib. Kan tadi udah lu jawab, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Lu bilang tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Berarti Yesus tidak disalib. Gimana sih lu kamu? Yesus itu nggak bersalah. Ya boleh nggak membunuh orang tidak bersalah? Tidak boleh. Berarti terus yang mati di tiang salib siapa? Cuman kan Raja Pontius Pilatus itu salah. Gimana sih kamu ini? Udahlah. Disalib. Ya udah diam. Kelabang. Ya udah ya. Apa lagi Bang? Yuk. Oke, yuk. Belajar bahasa Indonesia lagi. Gitu aja kok susah banget nih orang ini. Kita cukup dulu ya teman-teman ya. Saya mau istirahat. Cukup dulu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Begitu juga yang ada di YouTube ya. Jam berapa sih sekarang? Ya, terima kasih buat semuanya ya. Tuh yang ada di YouTube. Nyambung lagi kemana?